Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini kita melanjutkan di seri kita yaitu Build and Fight yang udah kita bahas dari sejak awal tahun ini, dan minggu lalu kita juga kita diingatkan bahwa dalam satu tahun ini di 2022 Tuhan sedang ngajak kita untuk kita build and fight sama-sama. Nah, saudara, dalam sekitar 2 tahun terakhir kehidupan kita itu banyak yang berubah, banyak kebiasaan, cara berpikir yang juga harus berubah. Termasuk Bapak Ibu saudara sekalian frekuensi mungkin screen time kita. Ya kan, kita lebih banyak di gadget, di handphone, di laptop karena pekerjaan dan banyak lagi hal yang lainnya. Boleh saya tanya Bapak Ibu saudara sekalian, berapa dari Anda yang selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini jadi lebih familiar dengan YouTube dibanding sebelumnya? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu saudara sekalian, jadi lebih familiar dengan itu. Oh ya, kayak hampir kita semua. Ya kan, kita jadi lebih familiar, kita lebih sering ke sana. Soalnya apa ya, gereja online mau gimana lagi? Ya kan, tinggal klik udah kemudian sampai di sana. Which is it's great. It is amazing, dan ini perlu saya tegaskan, ini cara yang luar biasa banget untuk kita bisa connect dengan banyak sekali orang Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga our online family itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa banget. Barusan tadi pagi kita juga dapat kayak komen ya di live YouTube kita di ibadah yang pertama. Katanya saya tuh pindah dari Pulau Jawa ke Kalimantan, terus saya ngikutin AOC online service, which is amazing Bapak Ibu saudara sekalian. Dan ada banyak sekali kota-kota yang bisa dijangkau dengan adanya online dan online service. Dan salah satu contoh konkretnya itu juga adalah Komsel saya sendiri pribadi. Sampai hari ini Komsel saya sih masih online karena kita terpencar di berbagai macam kota. Ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo, Jakarta, Magelang, Jogja, Makassar, Banjarmasin, dan beberapa yang lainnya. Bapak Ibu saudara sekalian, so kayak ya, we have fun. Cuman ini seneng banget gitu bahwa dengan online ini bisa membuat kita makin terhubung, makin connect. Nah, tapi ternyata ada sebuah bahaya atau jebakan yang mungkin bisa jadi downfall buat kita. Oke, saya klarifikasi dulu, bukan berarti nonton ibadah online tidak boleh. Enggak saudara ya, tapi ada sebuah jebakan yang perlu kita pay attention sama-sama untuk jadikan ini rambu-rambu supaya kita nggak terjebak ke sana. Karena gini, kalau kita hanya jadi Kristen YouTube yang gini, serve me, pokoknya apa yang aku suka, ya kan kita kan gini, klik, dilihat 2 menit, nggak suka aku yang ini, terus klik kita akan klik yang lain, bener saudara? Nggak suka lagi yang ini kayaknya. Terus kita akan klik lagi yang lain, apalagi di situ suggested videosnya kan banyak. Ya, kita akan klik lagi gitu. Ini pendetanya suaranya kurang merdu ini. Kita gantilah, klik gitu. Ganti lagi, oh yang ini lebih merdu. Tapi terlalu merdu, jadi ngantuk. Ya kan, terus kita klik lagi yang lain gitu. Aduh, pembicaranya jelek, gak menarik. Kita ganti lagi yang klik gitu. Terus dilihat, oh yang ini ganteng, lumayan. Tapi terlalu ganteng, jadi distracting. Kita akan klik lagi yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian kan. Terus habis itu dilihat lagi, waduh yang ini kok pengajarannya dangkal ya. Aku ndak dapat apa-apa, wah sih aku ndak dapat apa-apa. Ya kan, kita klik lagi yang lain Bapak Ibu saudara sekalian. Terus habis itu, terus gini lah, tiba AOC online service. Wah ini biasanya kalau AOC online service, terus yang khotbah itu pendeta yang perempuan, bajunya itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi saya sangat tidak diberkati, klik ganti yang lain saudara. Ya kan, kita ganti lagi yang lain, kita ganti terus. So kita hanya jadi apa? Cuman shopping di sana, nggak growing. Nah kalau dulu, Bapak Ibu saudara sekalian, channel TV cuman 1, mau nggak mau, ya kan? Nggak tahu nih, ada yang tahu nggak? TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Nggak banyak yang tahu ya. Udah saya memang generasi milenial, tapi pengetahuan saya luas gitu aja sih, bukan karena saya tua ya enggak. Jadi dulu channelnya cuma 1, sekarang ribuan. Dulu radio cuma 1, sekarang aksesnya banyak banget. Dulu kalau Anda mau lihat film, Anda harus pergi ke sebuah tempat tertentu. Sekarang udah di dalam genggaman tangan. Gitu, nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, ini momennya AOC mengajak kita untuk kita build and fight sama-sama.
Kalau di minggu-minggu yang lalu kita udah bahas build and fight banyak sekali untuk pekerjaan, untuk kehidupan pribadi, untuk keluarga, untuk anak, orang tua, kehidupan, relationship, pernikahan, masa depan dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau diajak untuk build and fight untuk kembali kepada ini, kepada esensi Yesus. Katakan sama-sama kembali ke esensi Yesus. 1, 2, 3. Kembali ke wah boleh kayak 15 kali lipat lebih keras yang di atas dan di bawah sama-sama 1, 2, 3. Kembali ke esensi Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian fasilitas pertumbuhan zaman, perkembangan teknologi itu bagus banget. It's all great, bukan berarti salah. Enggak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jangan sampai itu merampok kita dari fokus yang penting dalam mengikuti Yesus. Nah sehingga gini, bukan berarti kalau Anda ngelihat online service itu salah, bukan. Bukan berarti Anda yang lagi nonton online service di EOC online service sekarang ini berarti Anda keliru, bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cuman kita diingatkan jangan sampai itu merampas atau merampok fokus kita dari yang penting dalam mengikuti Yesus. Nah apa sih esensi yang penting dalam mengikuti Yesus? Ya kan karena kalau diajak untuk build and fight, ya kita perlu tahu dong gitu apa yang kita perjuangkan, ya kan apa sih esensinya? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama dari permulaan sampai akhir Yesus ada di dunia ini. Senangnya Yesus tuh he's very clear, dia jelas banget, dia nggak tutup-tutupin, dia nggak ada yang terms and conditions apply, dia nggak ada yang syarat ketentuan berlaku, dia langsung ngomong dari awal. Markus 1 ayat 17 dia bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan apa saudara? Orang kaya, bukan ya? Ikutlah aku, kamu akan kujadikan orang yang lebih rohani. Ternyata bukan. Dia bilang ikutlah aku, aku jadikan penjala manusia. Dari sejak awal he's clear. Aku ngajak kamu ikut aku ngapain? Bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya. Walaupun lagunya mau keluar jangan lupa. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walau bukan tentang apa yang lain. Tapi kamu ikut aku menjadikan kamu apa? Penjala manusia. Dia jelas sampai akhir kehidupannya, sampai dia mau meninggalkan dunia ini untuk kembali ke sorga karena dia Tuhan yang hidup. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 Yesus bilang gini, mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita ucapkan sama-sama mulai 19 yang di atas dan di bawah 1, 2, 3. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian dia nggak berubah. Dari awal sampai akhir dia bicara tentang apa? Tentang jiwa-jiwa, tentang orang lain untuk dijembatani ngalamin Yesus. Dia bilang kamu yang pergi. Kamu yang pergi, pergilah katanya. Kamu yang pergi, jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang, tapi jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan hei kamu gak ngelakuin sendirian, aku menyertai kamu. Nah sehingga saudara fasilitas, pertumbuhan zaman, perkembangan teknologi. Itu semua it's all great stuff, bukan berarti salah. Tapi jangan sampai itu merampok fokus kita dari esensi yang penting mengikuti Yesus. Dia itu apa? Build and fight untuk jiwa-jiwa. Nah, saudara, kalau kita mengikuti Yesus yang kedua, dia nggak ribet. Ya kan, hatinya tuh selalu untuk dunia ini. Hatinya selalu untuk orang, for people, untuk manusia, selalu. Nah, kita disebut Kristen. Kristen tuh artinya apa sih? Pengikut Yesus. Ya, saudara, Kristen artinya pengikut Yesus. Nah, dia bilang, ikut aku, aku jadikan, kita baca, penjala manusia. Berarti gini, mengikut artinya menjala. Terus ya, mengikut artinya menjala. Kalau tidak menjala, jangan-jangan lagi nggak ikut. Bentar. Mengikut artinya menjala. Kalau nggak menjala, jangan-jangan lagi nggak ngikut. Atau mengikut Yesus artinya menjala. Kalau nggak menjala,
Jangan-jangan yang diikutin bukan Yesus. Aduh gimana? So Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dalam kehidupan ini kita akan terus dihadapkan dalam pilihan following Jesus. Artinya adalah apa? The Great Commandment yang tadi dia bilang, kamu yang pergi jadikan semua bangsa murid. Ya kan, baptislah mereka, ajarlah, aku menyertai kamu. Atau kita mau ini ikut keadaan kita sendiri. Ya kan mauku, kan ya nyamanku, aku tuh gak nyaman kalau gitu. Nanti gak enak. Atau ini nih Bapak Ibu Saudara sekalian paling ultimo. Ini paling sering banget dia bilang, aku gak merasa terpanggil. Itu kan perasaanmu. Aslinya kamu dipanggil, tapi gak denger. Atau saudara, kita itu dipanggil, pura-pura gak denger. Ya kan? Biasanya gitu, oh aku gak terpanggil. Kalau jiwa-jiwa aku gak terpanggil. Oh come on. Kalau kita ikut Yesus, mengikut artinya ya menjala. Lah kalau gak menjala atau merasa tidak terpanggil untuk menjala, siapa yang lagi kita ikuti? Nah, mengikut Yesus berarti maunya Tuhan, whatever He wants dan kehendaknya Dia. Atau kita ngikut itu perasaan yang mana berubah terus setiap 15 menit nih. Lebih sering dari ganti kaos kaki kan saudara. Maunya kita, kehendaknya kita, nih bahasa Koreanya karepnya kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, whatever we want. Nah, yang penting juga adalah gini, esensi adalah melakukan. Bukan hanya ngerti, bukan hanya tahu, bukan hanya hafal, tapi melakukan. Soalnya orang sering bilang gini, Elisheba, yang penting tuh ya, kita tuh kan ya kenal Tuhan. Ya toh, yang penting itu kan kita tuh kan nyembah Tuhan. Ya toh, yang penting yang disembah itu kan bener. Ya toh, duit lancar, hidup nyaman, mati masuk surga. Lain-lain ngapain kita peduli. Tapi saudara, perhatikan. Anda akan kaget dengan ini. Soalnya gini, kalau cuman tahu, cuman kenal, cuman nyembah aja, iblis tuh juga loh saudara. Dan bahkan gini, iblis itu kenal Yesus sebagai Tuhan, bahkan menghargai Yesus sebagai Tuhan. Iblis tuh menghormati loh Yesus sebagai Tuhan, seriusan. Yang benar ini mulai nih, ya kan saya ganti channel nih habis gini, ya kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini buktinya. Markus 1 ayat 23. Kita lihat sama-sama, oke? Pada waktu itu, di dalam apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat mateng. Di dalam rumah ibadat kerasukan roh jahat. Waduh. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu katanya, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Coba nih Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah ibadat kerasukan roh jahat. Ya apa enggak saudara? Menunjukkan sama kita bahwa gini, just because kita ada di gereja all the time, kita melakukan hal-hal yang religious all the time, bukan garansi bahwa kita punya personal relationship sama Yesus. Hanya karena kita sering ada di gereja, kita sering ikut kegiatan rohani, ternyata nggak menjamin loh. Kita menghidupi esensi. Sekali lagi, bukan salah kita ngelihat konten rohani dan hidup kita dibangun dari situ, itu bukan keliru. Anda ngelihat awasnya online service itu bukan salah, bukan saudara. Tapi gini loh, hati-hati hanya karena kita sering tuning in di situ, nggak jaminan loh kita menghidupi esensi, kita mengerti hati Tuhan buat jiwa-jiwa. Itu loh yang bahayanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Anda bisa lihat, ya kan menarik banget dia bilang, aku tahu siapa engkau. Lu tahu loh dia loh, kenal loh. Terus perhatikan. Dia bilang, yang kudus dari Allah. Berarti apa saudara? Menghormati Yesus sebagai Tuhan. Dia nggak ngatain Yesus. Dia nggak, oh siapa kamu? Dia nggak bilang gini, aku tahu siapa engkau. Pecundang. Dia nggak bilang gitu. Dia menghormati loh. Iblis loh ini loh yang ngomong. Yang kudus dari Allah. Jadi bisa tahu
kenal, manggil dia kudus. Bapak Ibu Saudara, belum tentu loh anak Tuhan. Iblis juga gitu. Bahkan mohon maaf, jangan-jangan iblis lebih melakukan itu daripada kita. Waduh, gawat lah. Terus Markus 5 ayat 6 sampai 7. Contoh lain lagi. Bilang gini, ketika ia orang yang kerasukan melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang ini mendapatkan Yesus. Lalu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Lalu apa Saudara? Menyembahnya. Gimana coba? Iblis juga nyembah Tuhan loh. Dan dengan keras dia berseru, apa urusanmu dengan aku hai Yesus? Lagi anak Allah yang maha tinggi. Kalau cuman tahu, cuman kenal, cuman consumer, iblis juga bisa Saudara. Dan iblis sudah lakukan itu. Tapi ini loh yang beda. Melakukan kehendak Tuhan karena cintanya Tuhan, itu yang iblis gak bisa. Kalau cuman nyembah, kalau cuman kenal, kalau cuman consuming, itu terlalu gampang, iblis juga lakukan. Cuman yang esensi itu apa sih? Hatinya buat jiwa-jiwa. Care buat orang lain, jembatanin orang lain untuk kenal Yesus. Memuridkan seberapa ribetnya, berapapun harganya, apapun costnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang iblis gak bisa. Nah sehingga kalau kita cuma jadi Kristen YouTube, yang penting kan kenal Yesus. Gak suka ini ganti, gak suka itu ganti, gak suka ini ganti, gak suka itu ganti. Bapak Ibu Saudara sekalian, tersinggung sini, tersinggung sana, gak suka ini, gak suka itu. Oh, apalagi nih yang lagi ngetren sekarang. Aku gak bertumbuh. Elah, gak bertumbuh. Karena saya jadi diingatkan, firman Tuhan bilang, iblis tuh bisa nyamar jadi kayak malaikat terang. Artinya, dia juga bisa pakai jargon rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengecoh pikiran kita. Akan ada orang yang bilang, aku merasa aku gak bertumbuh. Oh, sounds very spiritual. Iya. Baca firman? Enggak. Menyembah? Enggak. Pelayanan? Iya. Oke lah, lumayan. Komsel? Ya kadang. Oke. Memuridkan? Enggak. Dimuridkan? Enggak. Ngajak teman ke gereja? Enggak. Hah? Terus maaf Kak, mau bertumbuh kayak gimana caranya ya? So, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan panggil kita untuk hanya jadi Kristen YouTube. Again, tidak ada yang salah dengan Anda watching online service. Tidak ada yang salah dengan Anda melihat konten rohani. Nggak ada yang salah dengan apalagi Anda nonton AOC online service, itu kewajiban buat enggak sih Bapak Ibu, enggak ya bukan ya. Nggak ada yang salah, cuman hati-hati jangan sampai kita hanya sekedar Kristen YouTube, hanya sekedar consumer, hanya sekedar bless me. Aku nggak diberkati. Hari ini aku nggak diberkati sih. Hari ini aku nggak nangkep. Hari ini aku nggak. You know, tapi Yesus ngingetin, ayo kita build and fight kepada apa yang esensi. Kepada apa yang penting, apa sih yang esensi? Jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari awal Yesus bilang, aku manggil kamu, aku ngajak kamu untuk jadi penjala manusia. Sampai terakhir dia bilang, kamu yang pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka, ajarin mereka, muridin dan seterusnya. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingetin terus. Kita semua membangun sesuatu. Minggu lalu kan kita diingetin lagi, we're all building something. Tapi kita juga harus fight. Yang kita fight siapa? Ya ini iblis ini. Bukan keluarga saudara, bukan pasangan saudara, bukan anak atau orang tua Anda. Ya kan, bukan teman Anda, bukan saudara kita, bukan. Tapi iblis ini dengan semua taktiknya dan semua kenyamanan, dengan semua label-label rohani yang dia berusaha untuk sampaikan buat hidup Anda dan saya. Let's build and fight kepada yang esensi. Apa yang esensi? Jiwa-jiwa. Itu yang Yesus inginkan. Nah sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita sering mengucapkan ini di Alpha Mega Church dan kita tidak akan capek untuk mengulang hal ini. Yaitu adalah invest, invite. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Invest, invite.
Yang di online boleh diketikkan sama-sama, invest, invite. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak panggil kita untuk jadi sekedar pokoknya duduk aja. Ayo serve me. Hari ini aku bisa dapat apa? Hari ini aku akan consume apa? Tapi ayo dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita serap. Let's catch his heart. Ayo kita tangkap hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. So invest banyak banget di hari-hari ini orang-orang yang terus invest, invite. Kadang ngajak temennya baik keluar tatap muka atau invest, invite. Lewat apa? WhatsApp, dengerin telepon. Bapak Ibu Saudara sekalian berjam-jam. Video call dan lain sebagainya. Kemudian menjembatani untuk kenal Yesus. Tapi terus argumennya gini. Aduh tapi kenalan saya udah Kristen semua. Udah tahu Yesus ya kan terus menyembah Tuhan dan gini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian tadi kita udah lihat kalau cuman tahu, cuman kenal, menyembah, menghormati Yesus sebagai Tuhan, iblis juga melakukan. Lah di gereja kerasukan roh jahat gimana Saudara? Tapi melakukan kehendak Tuhan karena cintanya Tuhan, itu yang iblis gak bisa. Nah sehingga ayo kita akan terus invest dan invite. Sampai Matius 28 itu terjadi. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan sama kamu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang kedua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Be wise with time. Bijaksanalah menggunakan waktu. Kita ucapkan sama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Bijaksana menggunakan waktu. Anda yang di online juga bisa diketikkan sama-sama. Bijaksana menggunakan waktu. Pernah dengar gak Saudara kalimat gini? Ya itu semua bagus ya, tapi ya kita gak ada waktu. Ya aku pengen sih, tapi susah. Ya mau sih, cuman gak bisa lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar gak sih kita semua di dunia ini siapapun kita itu diberi sama Tuhan porsi waktu yang sama. 1 hari 24 jam. Anda yang anak 3, 1 hari 24 jam. Saya yang tidak punya anak, 1 hari maksudnya belum lahir anaknya, 1 hari 24 jam. Orang yang penghasilannya omsetnya 30 miliar sebulan, 24 jam. Orang yang omsetnya atau penghasilannya 30 juta sebulan juga 24 jam. Semua kita rata dan sama. Saudara. Sehingga be wise with time. Karena apa? Excuses kills. Seringkali itu loh alasan-alasan kita yang membunuh. Membunuh apa? Membunuh potensi diri, membunuh mimpi, membunuh goal, membunuh tujuan kita termasuk membunuh kerohanian kita. Karena gini, kita semua bukan tidak punya waktu, kita tidak memberi prioritas waktu. Aduh kayak terlalu real ya Saudara ya. Kita bukan gak punya waktu, kita tidak memberi prioritas waktu. Nah sehingga mungkin ini kita harus tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita open untuk melakukan kehendak Tuhan? Seberapa jauh kita ngikut dia, ngikut beneran gak in fact? Karena mengikut artinya menjala, menjala enggak? Kalau cuman sekedar kenal, menyembah, datang, menghormati Yesus sebagai Tuhan, iblis lakukan gitu. Tapi melakukan kehendak Tuhan, care untuk jiwa-jiwa, memuridkan dan segala macam, itu yang iblis gak bisa. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita be wise, bijaksana menggunakan waktu kita. Dan yang terakhir ini Saudara yang kekal adanya. Yesus bilang di Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena gini Saudara, perbedaan pandangan akan selalu ada. Perpecahan politik akan selalu ada, virus demi virus akan selalu ada, varian demi varian akan selalu ada. Om Ikron, Tante Ikron, anak Ikron, ponaan Ikron, siapapun akan selalu ada lah Saudara. Ketakutan demi ketakutan bisa akan terus ada. Tapi gini, your new normal adalah biar Yesus dan kerajaannya menjadi fondasi buat kita semua. Your new normal adalah melakukan kehendak Tuhan karena cintanya Tuhan. Itu yang iblis gak bisa. Dan itu yang iblis gak suka. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kalau cuma tahu, cuma kenal, cuma nyembah, menghormati Yesus sebagai Tuhan. Iblis melakukan saat ini juga. Tapi melakukan kehendaknya. Peduli jiwa-jiwa.
menjembatani orang lain kenal Yesus. Itu yang iblis gak akan pernah bisa. Kenapa sih kok hal ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, puluhan tahun yang lalu ada satu orang ini, dia bepergian dari Cina ke Indonesia sendirian. Gak bawa apa-apa, hanya apa yang melekat di badan. Terus kemudian dia tiba di daerah di Surabaya, berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Gak punya figur ayah, karena waktu dia usia 3 bulan papahnya udah meninggal, dibesarkan tanpa ayah. Miskin banget, makanya berusaha untuk cari kesempatan lain di Indonesia. Usia 16 tahun pergi sendirian. Kemudian hidup ya sesukanya, sebisanya, whatever. Usia 23 tahun ketemu Tuhan. Dan sejak itu unchanging, unwavering, tidak tergoyahkan, tapi malah semakin menggebu-gebu untuk ngeliat orang lain ngalamin Tuhan. Gak pernah punya figur bapak, tapi membapai puluhan ribu orang selama kehidupannya. Saya sih bersyukur saudara ya kayak kenal gitu, terus jadi satu bloodline gitu. Dia opa saya, Gersom Sutopo. Sebagian Anda tahu, sebagian Anda mungkin belum. Beliau meninggal hampir 4 tahun yang lalu. Tapi during his lifetime, dari satu orang menjadi ribuan gereja hari ini. Ribuan gereja saudara ya, belum termasuk dikali setiap anggota yang ada di dalamnya. Dari satu orang loh. Kehidupan kita juga bisa kayak gitu saudara. Kita gak pernah tahu. Orang yang kita ajak ngobrol, orang yang kita invest dan invite itu akan jadi apa, kita gak pernah tahu. Ada satu orang lagi, namanya Lita Sylvia. Dia kakaknya Lita, istrinya Pastor Elia, memang satu keluarga namanya Lita semua. Waktu itu sekolah di luar negeri, ada teman yang ngajak ke gereja. Dari satu orang, satu keluarga, kenal Yesus, melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian buat kita tadi mungkin lihat parodi Rich Family Poor Family, buat kita wah lucu dia kayak layangan putus. Nama itu tadi Stephanie Okta. Dia tuh diajak sama Yoselin yang tadi dia memerankan si My Dream Mas. Si Yoselin waktu itu ngelayanin apa sih Bapak Ibu Saudara, invite dari apa? Chatting. DM, nge-post story, terus kadang ngobrol di DM Instagram, di WhatsApp, kadang telepon. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Stephanie Okta yang tadi dibuat bercanda itu Saudara. Dia ngelayanin singer, kamera, teens, bikin thumbnail, bikin desain, kayak beberapa departemen dia terlibat. So we never know. Kita tuh gak pernah tahu. Sehingga hari ini di akhir seri Build and Fight ini, di awal tahun 2022, kita diajak untuk kita kembali ke esensi ini. Minggu lalu dijelasin, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman. Untuk apa? Share firman sama orang lain, share pengharapan sama orang lain, share tentang Yesus sama orang lain sampai mereka mengalami anugerah yang sama dengan yang kita alami. Kalau Anda bilang, ngapain sih mikirin orang lain? Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua hari ini duduk di tempat ini. Anda bisa ngelihat dari tadi banyak orang yang mondar-mandir, ada orang yang ada di spot-spot yang kita nggak kelihatan. Making sure kita bisa ibadah dengan baik. Anda yang watching online sekarang nih, layar saudara nyala. Itu ada puluhan orang yang mengerjakan. Gambar saudara Anda bisa lihat wajah saya saudara. Itu karena ada orang yang ngatur warnanya seperti apa, ininya keluar apa enggak. Anda bisa dengar dan dengar sesuatu dengan baik. Itu ada orang yang mengusahakan. Jadi marilah kita nggak jadi orang yang makin egois sebab me apa yang aku dapat, apa yang aku alami, apa yang aku. Dan karena juga gini, saat kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melakukan sesuatu, kita menghidupi esensi, kita melayani Tuhan, kita care buat jiwa-jiwa.
itu bicara buat generasi berikutnya. Dan hari-hari ini lagi banyak parenting tips buat saya. Ada banyak orang yang bilang gini, anak itu ngeliat dan niru apa yang kamu lakukan bukan apa yang kamu omong. Sehingga kalau kita menjalani hidup, menghidupi esensi yang paling penting yang dia kerjakan, yang Yesus lakukan, hatinya buat jiwa-jiwa, itu bicara buat generasi demi generasi. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan kehendak Tuhan, itu yang iblis gak bisa. Dan pertanyaannya buat kita hari ini, will we do that? Dan di hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita ingin mengajak kita semua untuk membuat sebuah komitmen, renew our commitment sama-sama. Di kursi Anda masing-masing ada kartu yang bentuknya seperti ini. 2022, Build and Fight. Oke, Anda bisa ambil. Ada ballpoint tersedia di tempat duduk saudara. Itu ballpointnya baru saudara buat safety kita masing-masing. Di sisi baliknya dari kartu ini, ada satu sisi sebelah kiri it says build, sisi sebelah kanan it says fight. Anda bisa tuliskan apa yang mau Anda bangun. Pekerjaan Anda, karir saudara, keluarga, marriage, relationship, anak, orang tua. Apapun itu, kesehatan, good habits, whatever. Di sisi build. Kemudian di sisi fight, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa dari kita yang kita udah tahu lah ada nama kok yang Tuhan taruh di hati kita. Ada dari kita yang dari tadi ini semua disampaikan Anda ingat, ya harusnya aku tuh kontak si A tuh loh. Duh si B tuh loh, aku tuh udah lama loh kayak nggak kontak dia, nggak ngobrol sama dia, whatever name yang Tuhan taruh di setiap hati kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian. So kita akan ambil waktu sejenak sambil tim Praise and Worship akan menyanyikan sebuah lagu ini. Untuk kita tuliskan sama-sama, kemudian nanti kita akan ambil waktu untuk kita letakkan kartu ini di depan. Kita akan berusaha untuk atur serapi mungkin. Anda yang di atas di daerah situ somewhere. Asher mungkin boleh bantu saya untuk yang atas. Ada bowl juga yang tersedia buat Anda di atas, Anda gak perlu turun ke bawah. Cuman kita akan taruh di bowl sama-sama supaya kartu ini akan didoakan di worship and word sepanjang tahun 2022. Jadi Anda tahu bahwa waktu Anda fight, waktu Anda ngajak kawan saudara, waktu Anda berusaha untuk invest, waktu Anda lagi nge-WhatsApp ditolak lagi, Anda waktu lagi telepon lagi dan Anda tahu bahwa Anda gak sendirian. Tapi ada a bunch of all of us yang berdoa buat kita semua saat kita melakukan hal ini sama-sama. Let's take our time together pagi hari ini. Silakan tuliskan bersama-sama sambil tim Praise and Worship akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. And if you're free, you can sing along with us as well. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Saat dia tahu ini yang dia lakukan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu. Sambil kita doakan permohonan kita doakan nama-nama yang kita tulis pagi hari ini. Oh ya Tuhan, dengan percaya katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
bersama, Anda yang di bawah, Anda yang di atas. Boleh kita berdiri bersama-sama. Sambil kita akan nyanyikan lagu ini lagi, kita akan mulai untuk bergantian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan atur flow-nya dikit. Anda yang di atas dan di bawah sama. Kita akan mulai dari sebelah kiri saya, berarti kanan Anda. Oke, kita akan ambil alurnya ke sini untuk kita letakkan di fishbowl masing-masing. Kemudian Anda bisa jalan ke sebelah sana untuk kemudian kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita akan lakukan per 3 baris Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita nggak terlalu berkerumun dimanapun itu. You can start from the very front. Bapa, Engkau mengenalku. 3 baris yang pertama silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau tahu ceritaku, dan 3 baris yang berikutnya silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, we can continue. 3 baris yang berikutnya. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih. Kalau sudah 3 baris yang berikutnya Anda boleh lanjutkan. Sempurnakan jadi karyanya. Sambil kita berdoa, kita angkat tangan kita sama-sama. The next row you can come. Ini aku percaya. Barisan yang di berikutnya Anda bisa keep on flowing. Mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku.
atau just another song that we sing. Ya Tuhan, tapi biar ini menjadi komitmen diri kami hari ini. Mengetahui bahwa Tuhan pembuat mujizat itu berjalan bersama kami dan tidak ada yang mustahil buat Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada rancangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, biar hati kami diperbarui, pikiran kami diperbarui hari ini. Kami bukan hanya jadi orang yang consume atau kami hanya berkunjung dari sini sana dan lain sebagainya. Tapi biar hari ini we catch your heart. Kami menangkap hati Tuhan. Apa yang menjadi hatimu, apa yang menjadi pesanmu dan esensimu buat setiap kami Tuhan. Bahwa kami diletakkan di dunia ini untuk kami menjembatani orang lain untuk bisa ngalamin anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah selama kami hidup itu yang terjadi lewat setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, ingatkan kami, pembuat mujizat itu berjalan bersama dengan kami. Dan Kau meletakkan hati-Mu di hati kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau dipermuliakan ya Tuhan, pulangkan kami semua dengan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin.